سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi an'amana bitaufiqi wal hidayah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu bihaulihi wa quwwatihil qawiyyah. Fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan fi suratil ukhra Qul ya 'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Al-ayah, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, tentu seraya dan senantiasa kita limpah curahkan rasa syukur kita, kata dan kalimat puji-pujian kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, baik nikmat yang sedikit maupun yang banyak, nikmat yang zahir maupun yang batin, nikmat yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Namun jika kita merenung, jika kita berpikir, kita renungkan bahwa nikmat yang Allah limpahkan kepada kita lebih banyak yang tidak kita minta dibandingkan yang kita minta. Betul? Maka kita berharap mudah-mudahan dengan kalimat syukur yang kita persembahkan hanya kepada Allah, kita digolongkan menjadi hamba-hambanya yang ahli syukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya figur manusia mulia yang harus kita jadikan sebagai tolak ukur ketika kita ingin mencari pribadi yang paling sempurna. Terlebih ketika kita mencintai Nabi, mengidolakan Nabi, niscaya kita tidak akan menanggung kekecewaan, baik kecewa di dunia, terlebih lagi di akhirat. Karena Nabi itu membuktikan kecintaannya kepada kita. Satu, ketika ajal, menjelang ajalnya, beliau itu sampai mengucapkan berkali-kali kalimat ummati, ummati. Khawatir dengan umatnya, khawatir dengan kita. Bahkan di yaumul ba'ats nanti ketika dibangkitkan semua manusia, Nabi orang pertama yang dibangkitkan. Kemudian Nabi menyerukan kalimat, bukan kalimat aina zaujati, mana istriku, aina ahli, mana keluargaku, bukan. Tapi Nabi berteriak, Nabi melirihkan nadanya, aina ummati, mana umatku. Maka kalau kita renungkan, Masya Allah, kecintaan beliau sungguh tiada banding. Maka kita berharap mudah-mudahan kecintaan dan kesetiaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul tertanam kokoh hingga ajal menjemput kita semua, dan kita digolongkan menjadi umat beliau yang memperoleh syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Yayasan
Al-Muti'in rahimakumullah, yang mudah-mudahan Allah limpahkan kesehatan, kekuatan, kepiawaian dalam memimpin roda ataupun kepengurusan dan berjalannya yayasan ini, maslahat dunia akhirat, li'i'la'i kalimatillah. Bapak Kepala Sekolah SDIT Salsabila Al-Muti'in, yang mudah-mudahan juga diberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran dalam memimpin roda kepengurusan di SD. Bapak Ibu guru yang senantiasa luar biasa dalam mendidik, menjadi orang tua kedua bagi para siswa-siswi. Bapak Ibu jamaah sekalian yang mudah-mudahan sehat-sehat semuanya, amin. Umurnya panjang dan barokah, amin. Rezekinya banyak dan barokah, amin. Bagi di antara kita yang sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah segerakan penyakitnya mati dan sehat kembali, amin. Yang kita di antara kita yang punya hajat, semoga hajatnya diqabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Yang sedang tindak haji, mudah-mudahan bisa kembali ke tanah air dengan sehat, selamat, tanpa kurang suatu apapun, amin. Yang di antara kita punya hutang, ada? Halo? Banyak? Kita doakan, gak apa-apa. Yang punya hutang mudah-mudahan apa nih? Lunas. Wah, enak. Kalau ada hutang hanya dengan berdoa seperti ini langsung lunas, enak. Yang punya hutang di antara kita, semoga Allah permudah langkah untuk melunasi hutang-hutangnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, perkenalkan saya, tadi nama sudah betul, Rian Rahadian Syah, tapi lebih sering menggunakan nama dakwah Rian Ibnu Rasyad, atau lebih spesifik lagi banyak yang akrab manggil saya itu dengan panggilan AA Ian. Nah, kalau sudah AA pasti ketahuan orang mana? Orang Papua. Orang Papua. Jadi lebih akrabnya panggil AA Ian. Tapi terserahlah mana saja. Aslinya saya Bogor, Jawa Barat. Kemudian di Jogja sejak 2009. Terus apalagi ya? Nah, sekarang tinggal di lingkungan kompleks Islamic Center, Masjid Islamic Center Al-Muti'in. Genap kurang lebih 1 bulan. Saya baru 1 bulan di sini bersama santri-santri. Santri pun baru sekitar 20. Betul tadi ya, dan insya Allah masih akan bertambah ini. Di luar ekspektasi, di luar dugaan, karena memang kami hadir ini masih belum ada gambaran bagaimana akhirnya kita usahakan dalam ikhtiar kita duduk bersama. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sedikit saya informasikan, dalam kurun waktu 1 bulan santri kami ada yang menyelesaikan 1 juz. Hanya 1 bulan, bayangkan, alhamdulillah. Jadi baru 1 bulan dia mondok, itu mulai dari awal makhrajnya masih belepotan. Apalagi orang Sunda, jenengan kalau pernah dengar orang Sunda melafalkan huruf fa itu pa, alam tarokai papa. Ini kita harus akui ya, di sini itu yang menjadi ciri khasnya itu ain. Betul, orang sini, orang Jogja sekitarnya itu ain yang susah. Kenapa? Mayoritas orang tua kita dulu itu bukan a, malah nah. Ini jangan-jangan anak-anak enggak, betul. Itu dulu saya sensitif. Saya awal ke Jogja makmum, ada imam bacaannya Alhamdulillahirabbil ngalamin. Itu langsung sholat isya saya waktu itu berantakan. Ngalamin? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ngamin. Udah sepuh-sepuh lagi. Astagfirullah, kok ada kayak gini? Kaget. Ini maaf, saya sering bawa ceramah karena itu lekat sekali dalam
Wah, bayangan saya ya Allah, awal-awal di sini. Sampai-sampai yang lucu itu ketika berdoa, Pak. Kita kan maaf dulu di pesantren sudah diajarkan. Ketika berdoa itu ada lafadznya begini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a. Kita kan singa. Itu hati-hati ya. Tapi ya akhirnya saya introspeksi dan datangi guru-guru lagi. Kita tuh harus punya motivasi, punya guru banyak. Almarhum Syekh Ali Jaber, pasti tahu ya. Almarhum Syekh Ali Jaber, semoga Allah merahmati beliau. Kuburnya disayang Allah, jasadnya betul-betul jasad pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ingat betul saya itu, beliau itu di salah satu stasiun televisi pernah menyampaikan, guru itu minimal punya 100. Misalkan guru Al-Quran, khusus untuk guru Al-Quran minimal 100. Beliau saja yang mantan Imam Masjid Nabawi itu baru sekitar 40-an. Jadi masih kurang. Kemudian guru fikih, itu kalau bisa ada banyak gitu ya, karena memang level di Madinah, di Makkah atau di Mesir itu kan guru itu memang madrasah itu yang mencetuskan, ijazah itu bukan lembaga tapi syekhnya langsung. Nah, beliau berpesan seperti itu. Jadi kita senang kalau punya banyak. Oh, ada dialek yang seperti ini. Kita di sini bilang melafalkan ustad, ya ustaz. Ustaz. Di Jawa Barat pakai D. Ustad. Nah, orang Sulawesi ustaz. Gitu ya. Atau jenengan pernah dulu naik kereta api yang dulu masih apa itu? Yang ekonomi, tahu? Pernah belum ini? Yang semuanya naik, wah ada yang duduk di apa? Di toilet bahkan gitu ya. Itu kan ada yang wirawiri penjual apa itu? Ya penjual minuman itu loh. Yang ini saya sebut merek boleh? Nggak enak ya. Awal di Jawa Barat itu bunyinya mijon. Nah, masuk Jawa Tengah mison. Masuk Jawa Timur udah berubah lagi kayak gitu. Padahal di iklannya kan bacaannya adalah itulah udah pada tahu. Nah, itu. Jadi lafal saja. Alhamdulillah santri kami baru 1 bulan kita istilahnya bareng-bareng gitu. Insya Allah mutqin 1 juz. Setiap Sabtu pagi insya Allah mulai awal Agustus besok, tadi kita tasmi di atas. Jadi masih internal kita santri dengan asatid pembimbing tasmi. Jadi dibiasakan anak-anak untuk baca sekali duduk itu 1 juz. Besok nanti di depan di sini itu terbuka untuk umum. Jamaah dipersilahkan yang punya luang waktu untuk menyimak hafalannya. Ini melatih mental. Karena di konsep di pesantren kami selain bisa hafalan tapi juga berani punya mental. Yang insya Allah ke depan 2 atau 3 tahun ke depan kami akan menyuplai imam-imam taraweh, khususnya imam-imam taraweh, sholat taraweh. Nanti rencananya kita suplai santri-santri. Ini wacana kami ke depan, terutama yang di masjid-masjid binaan ataupun masjid musola al-muti'in dan sekitarnya, atau bisa keluar insya Allah. Ini buat melatih mereka untuk bisa mempraktekkan langsung di lapangan. Nah, tadi Bapak Kepala Yayasan sudah menyampaikan ini kalau misalkan dari Bapak Ibu punya putra-putrinya. Jadi dari sekian santri kami ada 2 santri yang di SD IT Salsabila Al-Muti'in. 1 Muhammad Abdul Aziz Albar. Kok tahu namanya? Karena dia anak saya. Kelas 2 SD. Kemudian yang kedua kelas 5. Ya, nama Galih Estiawan Santoso namanya. Dia santri kami dan sudah punya hafalan 12 juz. Alhamdulillah. Sekarang
SD-nya di SDIT Salsabila Al-Muti'in. Mudah-mudahan bisa menularkan virus kebaikan. Nah, monggo tadi kuotanya Bapak Kepala Yayasan sudah menyampaikan 60. Karena asramanya tuh lagi rusak. Enggak. Lagi direnovasi, mau di tingkat 3. Mudah-mudahan nanti ada lagi jawaban dari Allah, kasih dimanapun ada. Bahkan bukan hanya 60 santri, mudah-mudahan ya Ustaz ya. Lebih daripada itu. Karena ini yang masuk itu, yang pesan sudah banyak, bahkan menanyakan, maaf ini juga PR buat terutama yayasan. Ini demi Allah saya sampaikan titip salam dari orang tua yang ingin memesantrenkan ke sini tapi nunggu ada sekolah SMP IT-nya. Nggak apa-apa ya Ustaz. Jadi nunggu ada SMP IT atau SMA-nya. Jadi sudah siap mereka inden daftar duluan. Dan insya Allah mereka yang mau daftar ini sudah hafizah 1 dan 2 juz. Ini kesempatan buat ke depan, bahkan kalau bisa tahun depan sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu baru perkenalan ini. Sudah habis belum waktunya? Belum. Belum ya. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kita duduk bersama di sini tidak lain tidak bukan karena niat karena Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu karena Allah, dan kita pun nanti berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Tahun demi tahun, hari demi hari, detik demi detik kita lewati. Kita tidak tahu di sisa umur kita yang entah berapa lama lagi, kita masih menatap dunia yang masih banyak tantangan. Setiap tahun, regulasi pemerintah kah namanya, atau perubahan zaman, era, ini membuat kita harus semakin piawai dalam memposisikan diri untuk menjaga generasi-generasi anak cucu kita ke depan. Kalau kita dulu belajar Al-Quran mungkin sampai, maaf ya kalau ada yang mengalami di sini, berusaha untuk datang ke satu masjid, mungkin jauh masjidnya, pakai sepeda ontel, setelah nyampe di situ lampunya belum ada, pakai apa itu di sini namanya apa ya? Lampu yang patromak, sama bukan? Patromak. Pakai patromak. Atau guru di Jogja itu yang alhamdulillah kami ada yang pernah dengar namanya almarhum Pak Anang Acil. Halo? Ada yang? Oh, ada ya. Di Syuhada itu. Ustadz Anang Acil, beliau almarhum. Beliau kalau nggak salah saya sering mendengar di sini tuh banyak berguru sama beliau. Itu pakai patromak, berusaha. Zaman sekarang anak cucu kita udah nggak pakai seperti itu lagi. Zamannya sudah Al-Quran, bukan lagi lembaran mushaf yang dulu kalimatnya itu masih seperti kalau dilihat membuat mata gimana tuh? Masih ingat mushaf Al-Quran yang dulu itu? Tulisannya itu ya. Sekarang kan sudah mushaf Utsmani, tertata rapi. Bukan hanya mushaf saja, mungkin lewat Android yang kita pegang ini sudah ada. Sehingga hanya tinggal duduk saja, buka, bisa diakses. Semakin luar biasa, semakin tantangannya semakin berat. Ujiannya pun semakin luar biasa. Maka ini harus kita sikapi. Rasulullah SAW pernah mengingatkan dalam sabdanya, sayati ala ummati zamanun la yabqal islam illa ismun wala minal quran illa rasmun. Akan datang suatu zaman nanti, suatu masa nanti di kalangan umatku, adanya Islam tapi hanya tinggal nama saja. Islam ada memang, tapi hanya tinggal nama saja. Al-Quran ada banyak, mushafnya banyak, tertata di etalase, di atas lemari dan sebagainya, tapi hanya tinggal tulisannya saja. Ini harus kita khawatirkan. Maka kondisi ini menjadi tantangan kita ke depan, bagaimana kita bukan hanya duduk termenung dan menunggu berubah saja begitu, silih ganti, waktu berganti dan sebagainya, tapi harus kita sikapi. Adapun salah satu pesan Nabi yang akan mengingatkan kita akan melewati satu perjalanan masih panjang sekali di dunia kita sementara. Bagaimana kita meninggalkan dunia ini dengan buah karya yang akan melekat dan itu manfaat.
Kalau ada pepatah mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia kita mati meninggalkan hutang. Apa? Gimana ini? Apa dong? Nah, ini menjadi pertanyaan kita. Kita mati meninggalkan apa nih? Gitu. Meninggalkan anak soleh-solehah kah? Meninggalkan generasi-generasi emas kah? Meninggalkan sodakoh yang berlipat gandakah, yang tidak pernah terputus seperti sodakohnya Utsman bin Affan dan sebagainya para sahabat? Apa mana nih yang harus, atau meninggalkan karya-karya tulisan buku-buku yang manfaatkah? Ini harus menjadi pelajaran ataupun menjadi mimpi kita. Bagaimana kita meninggalkan dunia ini ada manfaat. Namun ternyata dunia yang singkat ini masih luar biasa melekat di hati kita. Ada satu pertanyaan, Bu, Pak. Mau enggak kita masuk surga? Jawab. Oh, dikit ya. Halo? Mau tidak kita masuk surga? Mau tidak kita masuk surga? Sekarang mau? Mulai. Nah, tuh ya, tadi mau agak banyak lah ya. Sekarang mau? Nah. Iya, enggak, ini ada apa nih persoalannya, ada apa? Ternyata ketika kita ditawarkan surga mau. Sekarang ke surga mau? Mau ya, alhamdulillah sekarang diulangi. Ternyata ketika kita masih mikir-mikir, karena di hati kita masih ada kecintaan terhadap dunia. Gitu ya? Iya, masih ada kecintaan kita terhadap dunia. Padahal dunia tidak ada, ya gitulah istilahnya, innamal hayatud dunya la'ibu walahun, permainan dan senda gurau. Tapi ini permainan harus kita mainkan dengan cantik gitu bahasanya. Dalam satu perjalanan kita yang masih panjang, kita akan melewati salah satu hari di mana hari itu semua orang tidak bisa apa-apa. Semua orang tidak bisa saling membantu, hanya ada pertolongan Allah saja ketika hari itu. Kita kan hidup pertama itu di alam ruh, alam arwah. Berapa lama? Tidak tahu. Ya, masalah ruh itu urusan Allah yang tahu. Alam ruh, kemudian alam yang kedua. Halo? Alam yang kedua apa? Oh. Alam pertama alam ruh, alam arwah. Yang kedua alam kandungan. Di dalam kandungan ibu kita berapa lama? Kurang lebih 9 bulan 10 hari lah, bisa kurang bisa lebih. Alam yang ketiga alam dunia. Ini fase kita, episode yang ketiga nih perjalanan kita. Di dunia berapa lama? Enggak, ya standarnya Rasulullah lah ya. Rasulullah itu usia 63. Nah, sekarang mana nih yang paling dari antara kita nih? Enggak, tenang. Rumus kematian itu bukan yang paling tua, enggak. Anak kecil ada yang sudah wafat. Pernah ada satu kisah, ini maaf ya. Seorang anak muda usia SMP, dia ngece sama simbah-simbah yang sudah bongkok, duduk di dekat musola, pakai tongkat, lagi megang tongkat. Dia ngece datangin simbahnya ini. Mbah. Diam mbahnya, nggak dengar karena sudah nggak kedengaran ininya apa, telinganya sudah, pendengarannya sudah terganggu. Yang ketiga, Mbah, opole, baru dijawab. Langsung nyerocos si anak ini. Mbah sehat, diam mbahnya. Mbah sehat, diam, nggak dengar. Akhirnya dia bilang, Mbah harus rajin-rajin sholat. Ya rajin ibadah, karena kan maklum simbah kan bentar lagi titik-titik. Paham maksudnya? Paham? Menganggap simbahnya ini bentar lagi meninggal dunia. Si anak usianya masih SMP lah. Seminggu kemudian tersiar kabar si anak ini meninggal dunia. Gara-garanya dia lagi nongkrong di pinggir jalan, di angkringan, ada mobil remblong, des, mati. Simbah ini datang ke rumah si anak, sehat, skakmat. Jadi hati-hati ya, yang namanya
umur nggak ada yang tahu. Tapi kita saling mengingatkan bahwa kematian ini bukan soal yang harus kita takuti, tapi harus kita sikapi. Kembali. Nah, masa yang ketiga, yang keempat ya. Setelah dunia, mana kita? Alam barzakh. Alam barzakh ini, alam barzakh itu dalam bahasa Arab artinya penyekat. Penyekat ya kayak hijab ginilah, tipis sekali. Alam barzakh ini siapa yang di sini? Semua manusia. Ternyata saya ada kajian saya, salah satu kajian saya ada nama apa? Temanya itu kajian wisata akhirat. Kalau biasanya kan wisata rohani, wisata religi, wisata apa lagi? Ini wisata akhirat. Kita mengupas tuntas tentang kehidupan di akhirat bagaimana. Nah, alam barzakh ini ternyata alam penyekat, Bu, Pak. Di alam barzakh ini orang hanya sementara. Bahkan orang-orang yang sudah meninggal dunia dulu di zaman atau golongannya umatnya Nabi Adam kah, umatnya Nabi Nuh kah, bahkan maaf Fir'aun sekalipun, mereka itu masih ada di alam barzakh. Belum ada yang masuk surga dan neraka ternyata. Jadi di surga itu masih dihuni oleh bidadari. Buka surat Al-Mu'min. Di surat Al-Mu'min dari ayat ke-49. Di situ dijelaskan bahwa Fir'aun beserta golongannya setiap pagi dan petang itu diperlihatkan, nih tempatmu nanti. Tuh tempatmu nanti. Mereka ketakutan, seraya berdoa, ya Rob, perlamalah kiamat. Karena ketakutan kalau sudah terjadi kiamat, mereka masuk ke situ, ke neraka. Tapi golongan orang-orang mukmin yang sudah dinobatkan sebagai ahli surga diperlihatkan, itulah tempatmu nanti. Seraya berkata mereka dengan gembira, seraya berkata, berdoa, ya Rob, percepatlah kiamat. Karena sudah nggak sabar pengen masuk ke sana. Masya Allah. Sekarang kita termasuk golongan yang mana nih? Pengen cepat kiamat atau halo? Mikir langsung. Ya, Masya Allah. Di situ nggak kebayang. Makanya nggak usah rebutan masuk surga. Pasti kebagian lah ya. Nggak usah ribut. Tenang, masih luas. Nah, jadi dari alam barzakh kita masuk di alam yang terakhir, alam yang kelima, yang disebut dengan alam akhirat. Alam akhirat ini salah satunya adalah ada yaumul mahsyar. Dikatakan kata Nabi, kita temukan di riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang nanti di akhirat, tepatnya di yaumul mahsyar, di padang mahsyar, itu mereka akan mendapat naungan Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah saja. Jadi suami istri ketemu, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, nolongin nggak bisa, kakak adik ketemu, nggak bisa apa-apa. Mayoritas manusia ketika itu gosong melompong, kepanasan luar biasa karena jarak matahari itu sangat dekat. Bahkan di yaumul mahsyar ini di surat Ibrahim dikisahkan iblis la'anatullah khutbah. Iblis nanti di padang mahsyar itu khutbah, dan khutbahnya sangat menyentuh sekali, membuat semua miliaran triliunan manusia itu menangis, tersentuh. Yang kurang lebih khutbahnya iblis itu berpesan begini, dahulu kalian mengikuti langkahku, perintahku, namun aku tidak menjadi saksi atas perbuatan kalian. Janganlah kalian semua menyalahkan aku, karena aku pun tidak bisa membantu kalian. Salahkanlah diri kalian sendiri. Tapi sambil saking halusnya itu khutbah sampai menyentuh. Tidak ada yang demo nanti, nggak bisa. Nggak bisa. Hanya mendengarkan isi khutbah iblis. Iblis dikasih mimbar nanti di padang mahsyar. Tapi ada 7 golongan ketika itu dia
adem ayem, santai, yang lain kepanasan dia sejuk. Siapa saja mereka? Dalam kesempatan ini kita bahas, kita urai dengan harapan mudah-mudahan kita termasuk di antara salah satu 7 golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Boleh dicatat, boleh dihafalkan. Yang pertama kata Nabi, golongan yang akan mendapat naungan Allah adalah imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Siapa sih pemimpin itu? Bagaimana sih adil itu? Pemimpin adalah yang memiliki jabatan, ya, yang paling tinggi levelnya mungkin level internasional. Di bawahnya ada level suatu negara, presidenkah atau raja kah? Di bawahnya ada menteri. Di bawah menteri ada apa ya? Gubernur. Di bawah gubernur ada bupati, terus camat, lurah, apalagi? Ayo, beneran ini. Level pemimpin yang paling rendah siapa? Hah? Kepala rumah tangga? Pak RT? Ada Pak RT? Level pemimpin yang paling rendah ternyata adalah diri kita sendiri. Kita ini lagi memimpin diri kita sendiri. Apa yang kita pimpin? Mata sedang kita pimpin. Bagaimana memimpin mata? Mata ini punya hak untuk istirahat. Bergadang tiap hari, jelas zalim kita. Atau maaf, kita menggunakan mata untuk hal-hal yang dilarang dalam syariat agama. Ini pun sama, zalim kita. Tangan kita, mulut kita, kaki kita, ini semuanya sedang kita pimpin. Sampai-sampai maaf ini ya, ada di firman Allah surat Yasin. Coba dibuka surat Yasin ayat 65. Di ayat 65 itu ada kalimat al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya pada hari ini kata Allah, mulut mereka kami kunci. Mulut kita nanti dikunci, Bu, Pak. Tangan mereka menjawab pertanyaan malaikat atau berkata. Kaki mereka menjadi saksi tentang apa yang telah mereka perbuat selama di dunia. Sampai-sampai satu ayat ini, surat Yasin ayat 65 ini dijadikan bait lagu oleh Pak Taufik Ismail. Tahu Pak Taufik Ismail? Siapa beliau? Budayawan atau apa ya? Ya, budayawan nasional ya, kalau tidak salah. Beliau masih hidup, semoga Allah merahmati beliau. Tapi dinyanyikan lagunya oleh almarhum Chrisye. Masih ingat Chrisye ya? Ini kita satu zaman kayaknya tahulah ya. Kecuali anak zaman now nggak tahu nih Chrisye. Lagunya tuh ada apa ya? Ketika kaki tangan berkata. Ada yang masih ingat? Hafal? Kurang lebih begini nih. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya. Berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Tidak tahu kita bila harinya tanggung jawab tiba. Halo? Kok pada bengong? Ini ngantuk atau gimana? Sudah habis belum waktu ini? Halo panitia mana? Masya Allah. Baru satu ayat itu, Bu, Pak,
Dibuat lagu yang nyanyikan saja almarhum Chrisye sampai nangis. Nggak percaya, buka Google, googling lah. Bagaimana Chrisye dulu nyanyiin lagu ini di dapur rekaman, baru satu bait langsung nangis sesegukan. Sampai yang kesulitan itu operatornya, editingnya itu editornya tuh kesulitan, ini harus Jadi satu bait berhenti lagi nangis. Ini kisah beliau menyanyikan lagu ini, gitu ya. Ketika kaki tangan berkata, nggak kebayang kita yang mungkin di dunia bisa ngeles, bisa ngebohong, bisa bersilat lidah. Nanti di sana ketika ditanya oleh malaikat, kamu pernah melakukan ini, tahun ini, jam ini, hari ini, di sini tempatnya, betul? Mulut kita tidak bisa apa-apa, tangan kita langsung ngomong, mungkin gitulah. Nggih, atau apalah. Ya Allah, nggak kebayang. Itu baru panca indera kita yang kita pimpin. Kemudian adil. Apa sih konsep adil? Adil ada yang bilang itu harus sama rata, ada yang bilang juga harus proporsional. Ya tergantung. Ibu bapak punya anak, yang satu kuliah, yang satu SMP, yang satunya TK. Ketika ngasih uang jajan harus adil gimana? Apa harus sama rata? Tidak, itu tidak adil. Oh, yang kuliah kebutuhannya lebih banyak, maka lebih banyak gitu ya. Itu adil, seperti itulah. Kemudian yang kedua, golongan yang akan mendapat naungan Allah nomor 2 adalah syab nasa'a fi ibadatillah. Anak muda yang sejak mudanya sudah rajin ibadah. Masya Allah. Ini maaf buat kita ataupun yang sudah merasa usianya di atas atau masuk generasi balita. Ini kelihatannya semuanya balita ya, barisan 50 tahun ke atas. Kalau kita udah merasa terlambat, enggak. Kita arahkan nih generasi muda kita, anak cucu kita kalau bisa sudah rajin dengan ibadah. Tadi Pak Ketua Yayasan sudah menyampaikan, anak-anak main di masjid enggak apa-apa, memang masanya. Tapi kita arahkan. Jangan mereka tuh dijauhkan dengan masjid. Hati-hati, masih kecil, anak-anak keluar. Mulio. Nah, kalau bisa kita bimbing, kita arahkan. Ada kecintaan mereka dengan masjid, dengan Al-Quran sudah terbiasa. Bahkan maaf, kadang ada orang tua yang kaku mengajarkan anaknya untuk mengenalkan dengan Allah, mengenalkan dengan akhirat. Usia dini anak kita udah kenalkan Bu dengan Allah. Contoh gini, mau makan, ayo nak, makan nak ini nih. Nggak mau, nggak suka sayur. Nanti Allah nggak sayang loh sama anak yang nggak mau makan. Nggak mau. Mau disayang sama Allah nggak? Mau. Langsung dia protes. Mah, Allah makan sayur enggak? Ayo, jenengan mau jawab gimana? Kan ada orang, jangan gak boleh nanya. Ada. Boleh selama imajinasi mereka belum masuk usia balik usia yang menjangkau, boleh kita demi menyemangati anak kita makan sayur. Allah makan sayur, makanya Allah suka sama anak yang makan sayur. Bener mah, bener. Ayo makan. Boleh Bu. Bahkan hati-hati ketika kita mengajarkan anak untuk memerintah sholat itu dengan ancaman. Awas, kalau nggak sholat nanti di akhirat dicincang, dipotong, dimutilasi. Itu anak langsung mikir, wah, Islam ini horor ya. Kok medeni Islam gitu. Tapi dimotivasi. Kenapa ketika kita mengajarkan anak kita untuk mahir matematika, kita bisa mengeluarkan biaya untuk reward. Nah, kalau kamu juara matematika, Bapak belikan sepeda baru nak. Kalau kamu juara umum di kelas nak, Bapak kasih kamu tiket jalan-jalan ke Singapura nak. Kenapa? Ya iya kan biasanya gitu. Tapi kenapa urusan Al-Quran, urusan getol di masjid? Nah, kalau kamu sholat 5 waktu, gak terlambat, gak masbuk selama 1 bulan, Bapak kasih uang tabungan nak, ATM misalkan. Kenapa enggak itu? Jadi dikasih itu jadwal. Pak, semangat anak kita, subuh sudah bangun,
Ini loh yang maksudnya yang ibadah yang menyemangati. Usia anak-anak kalau disemangati dengan reward itu senang. Jangankan anak-anak, kita juga kan senang. Ada pengajian majelis taklim, hadiahnya apa? Umroh. Wah, pasti benyuk. Wah, nanti banyak. Itu reward. Dibiasakan anak kita. Karena satu-satunya dalam Islam yang dibolehkan, yang dihalalkan untuk menggunakan fisik ya terhadap anak kita, yaitu persoalan sholat. Usia 7 tahun sudah dididik, dibiasakan sholat. 10 tahun sudah berani. Awas nih, ini apa ini? Gitu. Mukulnya pun daerah tertentu. Tuh, sampai segitunya Islam memperhatikan dalam pendidikan hal sholat, ibadah. Jadi anak muda yang sudah rajin ibadah, ini akan dapat naungan Allah nanti. Kesempatan. Ayo anak-anak kita diarahkan. Jangan mereka itu terbuai dengan zaman yang Masya Allah. Ini jujur maaf ya. Sebenarnya ini zaman kita zaman maju apa zaman zaman apa ini ya? Kita kan kalau nggak bisa piawai menyikapi ini HP, Masya Allah Bu, Pak. Kita dalam Islam itu dianjurkan setiap hari mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi memperbanyak ingat kepada Allah. Betul tidak? Ayat Al-Quran tentang membahas ingat Allah itu banyak. Fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun, atau banyak yang lainnya. Itu tentang ingat kepada Allah. Tapi kita kan bangun tidur dituntut ingat Allah, yaitu dengan membaca doa. Doa bangun tidur, hafal tidak di sini? Ayo, 1, 2, 3. Mayang kumur-kumur itu. Kompak. Jangan anak kita suruh ngapalin, kita nggak hafal. Doa bangun tidur, 1, 2, 3. Illadzi ahyana ba'dama. Hafal ternyata. Iya ya, sip. Habis bangun tidur kita kemana biasanya? Ke WC ya, sama ya, kamar mandi ya. Masuk kamar mandi kita tuh dituntut ingat Allah, ada doanya, betul? Jangan asal nyelonong aja. Masuk WC, coba doa masuk kamar mandi. Allahumma a'udzubika hubusi. Keluar WC ada doanya. Mau makan ada doanya, ingat Allah. Setelah makan ada doanya. Bahkan sampai bercermin saja. Yang biasanya kita kalau dicermin itu senyum-senyum, memperbaiki senyuman, memperbaiki gimana kalau lagi manyun. Nah, kan itu ada doanya. Doa lagi ngaca apa? Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Belajar sama anak-anak kita. Biasanya anak-anak kita udah hafal. Apalagi di TPA. Wow, di TPA itu hafal. Nanti udah gede lupa. Iya. Mau ngaca ada doanya, mau sampai tidur lagi, berangkat keluar rumah ada doanya, masuk masjid, keluar masjid, sampai kita mau tidur lagi. Bahkan maaf, ini ada anak-anak juga soalnya, maaf. Ibu bapak, suami istri mau titik-titik. Paham? Ya kita jaga, ini kan ada anak-anak. Ibu bapak mau titik-titik, sampai ada doanya, hati-hati. Jangan alasan, kesuwen Pak Ustadz. Halo, ada doanya. Kita kan sering mengidamkan pengen punya anak solehah. Punya anak solehah itu harus tahu dari awal bagaimana cara prosesnya. Kita kan nggak tahu dengan adanya benih yang Allah tiupkan ruh ataupun jadinya itu segumpal nutfah dari hasil ikhtiar yang mana, yang hari Selasa, apa hari Jumat, apa hari apa bacanya pada berapa hari? Ya kan gitu maksudnya, paham ya? Kita nggak tahu. Nah, maka ada ingat Allah sampai mau tidur lagi, sampai ada doanya atau ingat Allah. Itu. Jadi banyak ibadah apa saja yang mahdoh maupun ghairu mahdoh. Arahkan anak kita, terutama generasi muda-mudi. Yang ketiga, golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid.
seseorang yang hatinya itu terkoneksi, ada koneksi dengan yang namanya masjid, tempat sujud. Musola boleh? Boleh. Langgar boleh? Boleh. Ya, kan ada nama istilah di kita itu ada masjid, ada musola, ada langgar, ada surau, ada lagi nggak? Ada lagi nggak bahasa yang lain? Yang paling jauh di mana ini? Di Papua apa namanya? Nggak ada masjid. Nah itulah boleh. Jadi terkoneksi tuh gimana? Pikirannya tuh selalu mikirin gimana masjid kita ini maju, gimana masjid kita makmur, gimana berkembang dengan kegiatan pengajiannya kah, bangunannya kah, berpikir. Oh ternyata nggak bisa ikut di struktural, ketakmiran, nggak apa-apa, nggak harus. Misalkan sibuk orangnya misalkan di kantor, tapi maaf hartanya menyalurkan. Masjid yang mana di sini? Apa saja, karena harta kita bisa jadi jalan menuju surga kita, ilmu kita bisa jadi jalan menuju surga ataupun neraka. Tergantung kita memilih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah mengilhamkan kepada kita itu jalan menuju fujur, kemaksiatankah atau dosakah, atau takwa, ketakwaan. Tinggal milih kita. Nah maka dalam hal ini orang yang memiliki koneksi dengan yang namanya masjid, dia akan diposisikan mendapat naungan Allah. Makanya tadi sudah disampaikan, walaupun kita bukan kepengurusan di yayasan atau apa levelnya kah, tapi kita masih keluarga besar di Yayasan Al-Muti'in. Mudah-mudahan nanti di akhirat kelak kita bisa saling berjumpa, bertemu kembali satu sama lain di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nomor 4. Halo? 4 ya? 4. Yang nomor 4 yang akan dapat naungan Allah. Rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang manusia yang bercinta niatnya karena Allah, berpisah pun karena Allah. Jadi kalau kita bertemu itu karena Allah niatnya, berpisah pun karena Allah. Ini harus kita tanamkan. Jadi kalau kita bersilaturahim itu niatnya karena Allah, bergaul karena Allah, bukan karena saya menemani dia karena dia orang apa misalkan, karena dia pintar, karena dia ini ada tendensi. Tapi betul-betul niatnya karena Allah, sehingga berpisah pun karena Allah. Terlebih lagi suami dan istri, ketika menjalin hubungan suami istri ketika awal nikah, niatnya karena Allah. Ini yang paling tepat, ya. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang ketika bersedekah sampai-sampai tangan kirinya ini tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Jadi gimana nih kalau kita sedekah? Tangan kiri nggak boleh tahu, atau sampai-sampai tangan kiri nggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Kalau kita memahami hadis ini secara tekstual, ya, maka caranya adalah tangan kirinya umpetin di belakang atau masukin ke dalam saku. Nah gini nih, tangan kanan kita, atau memberi ke orang. Itu caranya kalau kita memahami hadis ini secara tekstual. Jadi bukan begini, masukin kotak infak gini, ya jelas tangan kiri kita tahu, rongewu. Namun sebagian pendapat ulama mengatakan tangan kiri ini adalah orang lain. Jadi kalau kita lagi sedekah itu orang lain kalau bisa jangan tahu. Kita umpetin, kita rahasiakan, lupakan kalau bisa sedekah kita. Ini kesempatan nih, kalau kita lagi bersedekah, orang lain jangan tahu. Gimana caranya? Ya ambillah. Nggak usah kita mencerita-ceritakan. Tadi tuh saya tuh sedekah pagi-pagi, ya Allah, rasanya kok di hati ini tenang gitu.
Nah, kan suka ada tuh ya ngobrol-ngobrol gitu. Atau update status. Wah, alhamdulillah hari ini bisa sedekah 100 box nasi bungkus. 50 bungkus di masjid A, 50 bungkus di masjid B. Gak kerasa rezeki terus mengalir datang. Hashtag Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Share. Ya kan zaman sekarang kan ini nih ujian ini. Tadi malam tahajud. Woi, rasanya itu gimana hati kalau enggak cerita atau update status. Ambillah HP, buka WA story. Terima kasih ya Allah, Engkau telah bangunkan aku di sepertiga malam terakhir. Angin sejuk sepoi merasuk ke dalam jiwa raga sehingga mudah aku tunaikan 11 rakaat. Hashtag tahajud bro. Asik. Itu ya Allah Pak, ini pasti gugur itu. Ya Allah, makanya kita nggak tahu amal ibadah yang mana yang kita akan genggam erat nanti di akhirat. Kita sudah umroh, haji, itu bisa cekrek di depan Ka'bah zaman sekarang. Sampai-sampai umat Muslim Indonesia ini jadi omongan di ceramahnya Syekh siapa lupa. Pokoknya salah satu Syekh Arab Saudi, beliau di dalam ceramahnya viral menceritakan, Masya Allah, hadhihi jama'atul Indonesia, hadha amam al-Ka'bah, hakadha. Sampai ya kan biasa kan kita cekrek. Gak perlu seperti orang-orang dulu kalau mau pamer baru pulang haji, umroh dari Amerika, dari Jerman, dari Singapura. Nyetak foto, taruh di dinding ruang tamu rumah. Ketika ada tamu, niki teng bundi Pak, langsung kita presentasi. Ini Amerika. Dulu kan kayak gitu. Sekarang udah nggak perlu, ambil HP, ceklek, update status. Alhamdulillah, ini tahun yang ketiga kami sekeluarga bisa menjalani umroh. Sungguh nikmat yang luar biasa yang Kau berikan kepada keluarga kami ya Rob. Mudah-mudahan siapapun yang mengatakan amin bisa diberikan kemudahan untuk menjalankan ibadah umroh. Hashtag labbaik Allahumma labbaik. Ya kan? Enggak, ini jangan kesinggung loh ya. Langsung dihapusin story. Enggak. Nah, jadi tantangan kita memang zaman sekarang seperti itu. Jadi ada kalanya kita memang harus mengatakan, men-sharingkan, tapi tidak semuanya harus. Kalau kita melakukan satu amal soleh, rumusnya 2. Ini saya mensatir dari perkataan beliau Ustadz Abdullah Gimnastiar, Agim. Ya, rumus melakukan amal baik itu ada 2, yaitu lakukan, lupakan. Rumus melakukan amal baik loh ya, amal soleh. Kita melakukan amal baik apa saja itu rumusnya 2. Lakukan, lupakan. Bukan sebaliknya. Rumus melakukan amal jahat, kejahatan, mencuri, lakukan, lupakan. Tuh, ini jadi harus kita posisikan. Jadi kalau pas kita menempatkan, insya Allah. Apalagi generasi-generasi sekarang, Masya Allah, kalau kita lihat anak-anak zaman sekarang itu kenapa nggak pede atau apa? Idolanya itu artis-artis. Idolanya anak-anak generasi zaman now itu idolanya adalah artis Korea. Coba sebutin nama artis Korea. Lee Min Ho, bener ya? Siwon Choi. Apa lagi? Tom Sam Chong, Cupat Kai, Sun Gokong. Ya kan nggak tahu. Itu di foto profilnya itu di WA-nya, Masya Allah. Sampai mungkin ada yang di kamarnya itu foto-foto poster-posternya. Ya apa tuh? Mereka juga nggak kenal kita. Kasih arahan ya, kasih. Boleh kita
oh suka dengan ini, tapi jangan berlebihan, hati-hati. Karena kata Nabi SAW, ahbib habibaka haunam ma asa ayakuna bagidoka yauman ma. Cintailah yang kamu cintai sewajarnya saja. Bisa jadi yang kamu hari ini kamu cintai, besok justru kamu benci. Dan wa abghid bagidoka haunam ma asa ayakuna habibaka yauman ma. Bencilah apa yang kamu benci sewajarnya saja. Bisa jadi yang hari ini kamu benci, justru malah besok kamu cintai. Gimana? Dulu di dunia kita cinta sama ini, di akhirat kita malah membencinya. Gara-gara kita ngikutin dia atau apa? Hati-hati. Itu maksudnya ya. Terus yang keberapa ini? Keenam. Aduh, lupa lali kita. Nomor 1 apa? Ada yang nulis nggak? Nomor 1, imam yang adil. Nomor 2, anak muda yang rajin ibadah. Nomor 3, seseorang yang hatinya ada koneksi dengan masjid. Nomor 4, 2 orang yang bercinta, berhubungan ataupun menjalin, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Nomor 5, bersedekah sampai-sampai tangan kiri tidak tahu. Jadi orang lain nggak tahu. Terakhir, contoh terakhir tentang bab ini. Terakhir ada pernah di masjid, salah satu masjid, pernah terjadi ini. Ujian datang. Ketua takmirnya mengumumkan, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon perhatiannya, insya Allah dalam waktu dekat tahun ini masjid kita akan mengalami renovasi besar-besaran. Maka dari itu kami memohon kepada para jamaah sekalian untuk menyisihkan sebagian hartanya demi melancarkan, mensukseskan program renovasi masjid kita bersama. Dan insya Allah nanti akan kami umumkan secara transparan dan terbuka. Oke. Akhirnya semua berbondong-bondong. Nama A, dari Bapak A 2 juta rupiah dicatat. Dari Bapak B 5 juta rupiah. Dari Bapak C 15 juta rupiah. Dari hamba Allah, dia nggak mau disebut. Bagus nih, tulis aja hamba Allah. Baik, hamba Allah. Berapa Pak? Ininya apa, berapa? 1 miliar. Itu panitianya langsung, nanti diumumin loh Pak, nanti kami umumkan, nanti gimana? Gak apa-apa, 1 miliar hamba Allah saja. Bagus ini. Tapi ujian itu datang tatkala diumumkan. Akhirnya takmirnya sudah selesai merekap, diumumkanlah. Bapak Ibu jamaah sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Namun perlu kami sampaikan bahwa perolehan infak untuk renovasi masjid kita telah mencapai saat ini yaitu 2,3 miliar dengan rincian sebagai berikut. Nah, mulai ujian datang. Dari Bapak A 1 juta rupiah. Nah, suaranya masih rendah. Dari Bapak B 5 juta rupiah. Mulai naik. Dari Bapak C 15 juta rupiah. Mulai naik semuanya. Dari hamba Allah 1 miliar rupiah. Sinten nggih, sinten nggih. Itu bapak-bapak semua, sinten nggih, 1 miliar hamba Allah, sinten nggih. Itu yang ngaku hamba Allah di pojok duduk, hatinya nggak kuat. Aduh, piye iki? Takut keburu diakui orang. Nyolek sampingnya. Pak, sebenarnya hamba Allah itu saya. Gugur. Gugur. Makanya beratnya amal soleh itu kita mempertahankan di zaman sekarang ini. Untuk menjaga sekuat tenaga. Yang ahli tahajud, yang tilawah, Masya Allah. Nah ini dia, jadi banyak tantangannya, maka masing-masing di antara kita berbeda. Yang keenam, ini sulit, insya Allah kita tidak akan mengalaminya. Rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seseorang yang didatangi oleh lawan jenis, si lawan jenis ini mengajak perbuatan negatif,
perbuatan yang menjurus kepada maksiat, ya, kemurkaan Allah. Paham maksudnya ini? Paham ya? Tapi yang diajak ini menolak. Faqala inni akhafullah, sampai mengatakan aku takut kepada Allah, atau hanya menolak saja. Orang ini nanti akan mendapat naungan Allah. Ini pernah terjadi kepada Nabi kita, Nabiullah Yusuf. Nabi Yusuf itu pernah betul-betul didatangi. Ini kisah nyata. Bukan hanya dipaksa, tapi juga diancam. Dipaksa oleh siapa namanya? Zulaiha, bukan Zulaika. Zulaiha. Ya kan orang sini biasanya kan Al-Fatihah jadi Al-Fatihah. 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 Nah, ini kalau ada kejadian sama kita, maka kita harus, ya gimana kondisinya terserah itu ya. Mau pilih yang mana. Ini sudah ada ini iklan. Adik-adik sudah pada ini bubar atau boleh masuk atau gimana ini? Belum. Oke, dikit lagi ya. Yang keberapa sekarang? Yang terakhir ya. Yang terakhir. Kisah belum. Yang keenam tadi, Nabi Yusuf didatangi oleh Zulaiha. Zulaiha ini siapa sih? Zulaiha itu adalah siapa? Istri bendahara Mesir, orang nomor 2 di Mesir. Juga Zulaiha ini juga adalah majikannya Nabi Yusuf. Juga ibu angkatnya. Ibu angkatnya. Jadi Nabi Yusuf itu diakui sebagai anak angkat. Tapi semenjak Yusuf masih kecil, hanya disayangi seperti sayangnya ibu terhadap anak. Berubah menjadi remaja, dewasa, akhirnya muncul cintanya ibu terhadap anak, jadi berubah menjadi cintanya terhadap lawan jenis. Diaturlah sedemikian rupa bagaimana Yusuf bisa masuk ke kamarnya Zulaiha. Yang mana kamar Zulaiha itu kamar khusus, kalau mau masuk ke situ harus melewati 7 lapis pintu. Satu pintu yang pertama dengan yang kedua itu jaraknya kurang lebih 10 meter lorong. Ketika sudah dikunci rapat, Yusuf masuk ke dalam, di situ dipaksa. Kata Zulaiha dalam surat An-Nisa ada kalimat, "Hai talak, wahai anak muda, kemari." Kalau bahasa kita Rene. Tapi Nabi Yusuf mengatakan, "Emoh." Ini mohon maaf ya, bahasa kita. Rene Yusuf, "Emoh." Lah, rapo gitulah. Langsung diancam. Diancam, di penjara, dicambuk. Tapi Nabi Yusuf tidak gentar. Padahal dikisahkan dalam surat An-Nisa, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Jadi antara Yusuf dengan Zulaiha, Nabi Yusuf pun punya ada keinginan. Seolah-olah ada bisikan, Yusuf nanggung nih, mubazir Suf, ayolah, gitu. Nabi Yusuf pun pengen, tapi kekuatan imannya, Masya Allah. Dikisahkan pun sampai ada gambaran sosok wajah ayahnya, Nabi Yakub. Jadi Nabi Yusuf sambil merem ini seperti melihat gambaran ayahnya yang sedang melambai. Kata ayahnya Nabi Yakub gini, Yusuf, ojo. Bahasa kita loh ya. Nabi Yusuf akhirnya lari melalui pintu yang sudah dikunci rapat. Didorong, terbuka. Pintu 1, 2, 3 sampai ke 6 lolos. Pas pintu ke-7, Nabi Yusuf sudah mau nyampe ke pintu, tangannya Zulaiha sudah nyampe ke bajunya Yusuf. Saking kencengnya dicengkram, ditarik, sobek. Baju Yusuf sobek, pintunya yang terakhir terbuka. Di depan pintu ada suaminya Zulaiha yang namanya Putifar. Melotot. Ono opo iki? Kalau bahasa kita. Langsung di situ Zulaiha berubah raut wajahnya yang tadinya penuh nafsu syahwat langsung memelas, nangis.
Zulaiha, ada apa ini? Yusuf. Kan gitu aktingnya. Kenapa Yusuf? Kamu kenapa Yusuf? Nabi Yusuf tenang. Tenang karena tidak salah, bukan tenang karena pengalaman. Beda loh ya, zaman sekarang kan banyak orang tenang pengalaman. Sehingga di depan kamera masih bisa senyum, lambai tangan. Enggak. Fokus. Maaf. Nabi Yusuf nggak salah. Singkat cerita, Nabi Yusuf ini mencari bukti. Dipaksa. Kamu punya bukti nggak Yusuf? Punya saksi tidak? Punya. Padahal yang lain sudah dipaksa, diancam oleh Zulaiha, semuanya ngikutin apa kata saya. Sehingga semua seisi istana mengatakan Yusuf salah. Dia diam-diam masuk ke kamar Zulaiha. Semuanya kompak. Tapi Nabi Yusuf tidak punya saksi kecuali seorang anak balita yang masih digendong, ditimang-timang. Anak kecil, bayi, keponakannya Zulaiha. Anak ini perempuan. Dialah saksi saya. Ketawa semuanya. Mana mungkin anak bayi bisa menjadi saksi? Yang benar aja kamu Yusuf, tapi dialah saksi saya. Baik, datangkan dia. Ketika didatangkan, kaget semuanya. Diusap kepalanya oleh Nabi Yusuf. Atas izin Allah, engkau menjadi saksi dan dapat berbicara tentang kejadian yang sebenarnya pada hari ini. Langsunglah anak ini ngomong. Mukjizat. Yang kurang lebih bahasanya begini. Andai baju Yusuf sobek di depan, maka Yusuf yang salah. Namun jika baju Yusuf sobek di belakang, Zulaiha lah yang salah. Spontan itu Putifar ngebalikin badan Yusuf, ngelihat sobek di belakang. Kok bener apa kata anak bayi ini? Langsung ketahuanlah siapa yang salah. Ya, singkat cerita, itu ceritanya sangat menyedihkan dan mengharukan. Akhirnya Nabi Yusuf masuk penjara dan sebagainya. Walaupun beberapa puluh tahun kemudian Yusuflah yang menggantikan posisi bendahara Mesir ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, golongan orang yang akan mendapat naungan Allah nanti adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Seseorang yang dalam kesendirian, dalam waktu sunyi sendiri gitu ya, entah itu di kamar di mana, dia ingat kepada Allah. Baik mengingat kebesaran Allah atau mengingat dosa-dosanya kepada Allah. Nah, ini kesempatan berharga buat kita kalau lagi sendiri. Sampai-sampai meneteskan air mata, nangis. Kenapa? Karena zaman sekarang ini sulit. Kita kalau lagi waktu sendiri bukan spontan ingat Allah, malah ingat HP. Langsung di kamar nggak bisa tidur, bukan ingat Allah, ngingetin dosa, malah ingat. Ini tantangan kita. Maka dari itu, siapa orang yang bisa memposisikan diri tatkala dia sendiri, inilah kesempatan buat kita bisa masuk di antara salah satu dari 7 golongan yang akan dapat naungan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara salah satu golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah sedikit penjelasan uraian apa yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan pertemuan yang perdana ini bisa dirutinkan, diagendakan dengan rutin dan menjalin silaturahim satu sama lain di antara guru serta wali murid dari SDIT Salsabil Al-Muti'in. Monggo, saya selaku pengasuh pesantren modern, namanya tidak pakai pondok, pesantren modern Al-Muti'in, ya, Ma'hadul Muti'in Al-Asri bahasa Arabnya. Kenapa pesantren? Kenapa tidak ada pondoknya? Yang belajar di sini tidak harus mondok. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahi kay tastarih wa